Kita nggak tahu itu. Ya padahal kan 1, 2. Begitu dilihat ke CCTV ada 28, 30. Audio Jungle. Iya bang, mungkin menjelaskan tentang agenda persidangan hari ini. Ya hari ini kan pemeriksaan terdakwa seperti yang telah kita lihat bersama. Pemeriksaan terdakwa. Bagaimana bang tadi posisi bang? Apakah sedikit terlihat ada intimidasi daripada pihak Jaksa. kepada Iya. terdakwa selain apa? Ya kalau menurut saya ada 2 yang merugikan. Tidak memenuhi tata tertib sidang. Contempt of court itu terikat semua, ya hakim, ya jaksa, penasihat hukum, penonton, semuanya terikat dengan itu. Tapi yang saya instruksi tadi kan dia membentak. Nah, itu kan saya instruksi. Yang kedua, yang nomor berapa ya? Ibu apa ya? Dia pertanyaan menjebak itu, padahal sudah dijawab. Saya tidak tahu kalau itu menyakitkan, dipaksa terus. Saya terlambat interupsi. Akhirnya dia bilang siap, berarti kan dia. Padahal dia udah jawab. Tidak harus sama jawabannya dikehendaki jaksa. Dia kan bebas terdakwa itu menjawab. Tinggal jaksa sebagai penuntut umum, jawabannya itu didukung oleh fakta lain enggak. Kalau tidak didukung, siapapun ahli hukum maka berpendapat bahwa itu tidak benar. Kalau didukung berarti itu menjadi alat bukti. Kenapa harus maksa orang? Tadi kan dia bilang tuh, menurut saudara, anak sekian umurnya 6 tahun, terus berenang begitu banyak waktunya. Logika saudara itu menyakitkan nggak? Dia bilang, saya kan tidak tahu itu menyakitkan. Tujuan saya adalah untuk melatih renang. Ya kan, tidak tahu dia menyakitkan. Akhirnya dipaksa terus. Nah, itu kan tidak boleh, itu pertanyaan menjebak namanya. Kalau udah dijawab, ya udah. Nggak harus sama dengan jaksa. Bukankah terdakwa itu punya hak untuk ingkar? Itu kodrat dari sananya, orang melindungi diri kan, udah dari situ. Itu seharusnya tidak terjadi itu. Cuma saya terlambat instruksi tadi. Tapi setelah mendengar kesaksian ini dan dia mengungkapkan, lega nggak sih Yudanya sendiri gitu? Dan Ya tadi kalau dari mengungkap- pertanyaan kita selalu mengarahkan ya, seperti yang dikatakan 54 detik, nah, itu harus dipahami. Dia ngitung itu paling banyak 15. Tetapi hasil di CCTV itu menjadi 28. Kita nggak tahu itu. Ya padahal kan 1, 2. Begitu dilihat ke CCTV ada 28, 30. Nah, bisa saja kita berasumsi ya. Kalau hasil itu kan bisa aja diedit. Orang diam aja kan bisa menjadi bicara. Apalagi hanya tulisan. Waktu bisa dicepatkan. Nah, itu akan kita lihat nanti dengan ahli telematika kita. Benar nggak ini asli? Ya seperti itu. Yang kedua, selalu itu bertentangan dengan jaksa. Yang 54 detik menurut CCTV ya, yang tercatat di rekaman CCTV. Kalau hitungan si Yuda tidak, dia kan manual 1, 2. Itu 2 season, 1 latihan napas, udah tuh langsung didorong renang. Kenapa ditarik terus? Begitu dia sampai ditarik, kemudian diangkat, kepalanya timbul pemikiran si terdakwa itu sudah bernapas yang ada dalam pemahaman dia. Tapi ternyata mungkin tidak bernapas karena nggak dipastikan ininya itu nongol nggak. Nah, itu tidak disadari sama dia. Maka dianggap aman-aman aja sampai 4 kali ditarik. Karena dia segini nggak kelihatan nongol kepalanya, maka dia berasumsi oh udah napas nih. Nah di situ. Kemudian antara dia hitung dengan yang tercatat di CCTV itu berbeda. Dia selalu mengatakan menghitung itu adalah paling banyak 15 hitungan. Di pemikiran dia ngikutin gerak jam. Tuh 2. Tetapi hasilnya sampai 30. Nah ini kan ada perbedaan. Kenapa? Harus dibuktikan yang hasil CCTV. Betul nggak itu masih orisinal? Betul nggak tidak diedit? Harus kita lihat itu. Kemudian dinarasikan bahwa begitu dia nenggelamkan dalam pikirannya kan 15 detik ini kalau dia tahan. Kalau dia nggak tahan dia geleng tak? Nah, begitu baru 4 detik diangkat karena ada orang lewat. Berarti takut ketahuan. Padahal
Ada yang cuma 2 detik udah diangkat. Sebelumnya pun nggak ada orang lewat. Kenapa diangkat? Kata dia tadi. Karena kepalanya udah geleng. Jadi bukan karena orang lewat. Ya, tentu dia diangkat begitu kebetulan orang lewat, orang itu yang pelatih renang itu kan bersuara keras, dia lihat, nggak mungkin tenggelamkan sembari melihat itu. Dia harus fokus ke sini, maka ditimbul saat. Gitu, jadi nggak bisa dinarasikan seperti itu karena ada yang 2 detik tanpa ada orang lewat, tanpa dia noleh-noleh, ya kan? Timbul. Ya kenapa saya tadi? Kenapa ditimbulkan? Dia udah geleng katanya. Kalau dia tidak geleng berarti dia tahan di pemikiran si Yuda. Ya kenapa? Dari mana tahu sepakat? Ya kan nggak ada suaranya CCTV itu. Tapi dia ucapkan manual. Udah siap ya? 3, terus dicelupkan. Kadang-kadang dia minta 5, baru dicelupkan. Jadi nggak bisa dikatakan sepertinya kamu colonkan pasar, dia nggak siap. Itu kan asumsi. Nyatanya orang melihat secara langsung kasat mata tidak ada itu yang aneh. Yang orang melihat aneh itu setelah melihat CCTV. Tetapi kalau kejadian sebenarnya tidak ada yang aneh. Kalau aneh pasti udah ditegur orang kan. Ya nyatanya. Jadi ada perbedaan antara hasil CCTV dengan yang terjadi. Bang, pada pagi tadi kalau tidak salah ada kekeliruan pengakuan daripada klien abang yang mengatakan kalau tidak salah sempat tidak mengaku adanya melakukan kekerasan kepada Tamara sampai akhirnya mengaku sampai ada sorakan. Jadi pemahaman dia itu karena di dalam dakwaan itu kan beberapa kali. Jadi pemahamannya itu keseluruhan. Sebenarnya udah bisa kita tahu. Ada saya bukul samping, berarti kan ada. Tapi di dalam pikiran dia itu keseluruhan. Begitu ditanya itu di kuping, oh iya ada, berarti kan ada. Bukan nggak ngaku, cuman 1 kali. Yang di paha dia kan tidak tahu. Ya sebenarnya dapat disimpulkan sendiri. Mungkin dia menyusun kalimatnya aja kalau orang sedang tertekan itu menjadi grogi ya, tidak sempurna. Tapi udah bisa kita simpulkan ada, cuman 1 kali. Ya nggak kepake lagi yang saya nggak mukul tadi dah. Seharusnya. Kenapa harus marah? Begitu. Terus tadi ada yang beda pendapat juga yang soal dia awalnya ngakunya dia ngechat yang dia renang itu ke Tamara. Tapi pada saat ditanya jaksa dia bilangnya itu by telepon gitu. Itu gimana tuh Bang? Ya mungkin saja dia lupa. Jadi pernyataan yang terakhir itu kemudian dihubungkan dengan yang lain, ada buktinya ya berarti kan ada. Bisa saja dia lupa, bisa saja. Pak, akhir kan klien Anda dikatakan bahwa membiarkan setelah pasca kejadian penenggelaman itu tidak 1 mobil dan ambulan, namun tadi terungkap juga dia menggunakan kendaraan sepeda motor untuk membuka arus. Seperti apa Pak? Kan begini ya, dia setelah kejadian itu sudah ada orang yang membantu setelah minta tolong. Dia membantu maka dia ngasih tahu. Akhirnya ibu anak korban kan telepon terus. Ini kan sudah ada orang yang nangani. Dia kan berusaha yang lain. Ngasih tahu, kemudian dia cari ambulan, gak hadir. Kebetulan itu udah 5.30 sore ya. Memang dia janji sama supirnya 5.30 jemput karena dianggap selesai. Dia ada ya kebetulan, maka dipakai mobil dia. Ketika dia mengambil baju, mobil udah jalan. Kan supirnya si terdakwa itu. Maka dia nyusul, nggak ada lagi mobil. Ada motor yang mau ke sana, maka dia minta bonceng. Langsung dia buka jalan. Jadi saksi-saksi yang bilang nggak ada perilaku nolong, nggak ada itu kan bohong semua, terbantahkan itu. Dan dapat dilihat di CCTV. Dia CPR ada, dia sibuk nelpon ada, dia 3 kali cari mobil ada. Jadi terbantahkan semua. Tentang ancaman ya, saya ingatkan lagi, kata Tamara ada ancaman, the chat, kemudian dihapus. Nah kalau itu udah disampaikan kepada penyidik akan cari itu, walaupun sudah dihapus. Bukti macam Syahrul Limpo, ada pembicaraan udah dihapus, nyatanya kan bisa dibuka. Kemudian saksi ahli dari penuntut umum kemarin katanya kalau sudah dihapus nggak bisa lagi, dulu yang bisa ya tambah sekarang tambah bisa dong logikanya, masa tambah mundur
Dulu yang bisa. Saya contohkan dengan Angelina Sondah kan. Apel Malang, apel New York kan bisa. Oh dulu yang bisa, sekarang nggak bisa, itu nggak masuk akal. Makin maju, digital itu ya makin ke depan makin maju dong. Iya, orang mati aja bisa diambil fotonya, bisa berbicara, bisa berpelukan dengan kita, apa yang nggak bisa? Nah itu. Ini agenda selanjutnya tanggal berapa dan agendanya? Saksi meringankan. Ada berapa orang saksi? Ada 6 saksi meringankan itu untuk membantah saksi-saksi dari Tamara, ibunya, bahwa Tamara diancam, bahwa tidak akrab, ya tak? Ibunya dia nggak setuju, ya akan itu kan faktanya dia lihat nanti. Siapa aja bang saksinya bang dari keluarga tuh? Ada 4 saksi yang ada dalam berkas, tapi itu karena akan menguntungkan terdakwa maka nggak diperiksa. Maka saya minta dengan majelis, kalau memang jaksa tidak akan memeriksa keempat saksi ini, maka akan saya pakai untuk meringankan. Tapi dengan catatan, jangan keberatan jaksa. Karena itu ada dalam berkas, dia nggak gunakan, saya akan gunakan. Nah, kenapa nggak diajukan? Karena akan merugikan dia, lah. Ya kita yang pakai. Di antaranya. Makasih bang. Ya. Satu, Bang. Ingat bahasa apa? Saya Daliun Sailan. Jangan salah nulis. Daliun Sailan. Thailand. Dari Audio Jungle.